Selamat mendengarkan podcast ini. Pernahkah saudara berandai-andai membayangkan seandainya suatu hari saudara mendapat hibah kekayaan sejumlah 500 miliar rupiah? Apa yang saudara lakukan? Barangkali saudara mulai membayangkan penthouse apartemen mewah, mulai menyusun jadwal wisata ke luar negeri, dan bagaimana membuat usaha bisnis saudara berkembang menjadi lebih besar. Pasti ada satu kegembiraan di dalam hati saudara. Saya pernah membayangkan itu saudara. Pada suatu malam, ketika jam 1 pagi saya terbangun dari tidur. Saya berlutut di samping ranjang, saya berdoa. Setelah itu saya tidur kembali. Sebelum tidur itulah saya membayangkan, seandainya saya mendapat hibah uang 500 miliar, apa yang saya lakukan? Saya akan membeli tanah setengah hektar atau 5.000 meter paling tidak. Saya bangun gereja, sekaligus ada sekolah. Saya berpikir bagaimana membangun televisi Kristen, punya radio komersial. Ada kegembiraan dalam hati sambil membayangkan itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan Yesus yang kita miliki, Tuhan Yesus yang kita dapat, itu lebih dari uang 500 triliun rupiah, saudara. Bukan miliar, triliun, saudara. Mestinya kita selalu memiliki kegembiraan yang permanen. Setiap kali kita mengingat bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang suatu hari akan membangun kerajaannya. Dan ia menjadi raja damai sejahtera. Dan kita adalah orang-orang yang diakui saudara bagi Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Setiap kali kita mengingat itu, mestinya kita memiliki kegembiraan dan kebahagiaan. Lagi pula kita boleh memanggil Yang Maha Kudus, Roh yang Maha Agung sebagai Bapa. Betapa sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi kenyataan yang kita alami dan kita lihat dalam hidup banyak orang Kristen, ada banyak kegembiraan yang lebih dari kegembiraan memiliki Tuhan. Seperti yang tadi saya kemukakan. Kegembiraan seperti itu bisa salah. Walaupun apa yang saya pikirkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi bisa keliru. Seharusnya kegembiraan yang kita miliki dan itu bersifat permanen adalah kegembiraan memiliki Tuhan, saudara. Nah, kenapa orang sampai tidak memiliki kegembiraan seperti itu? Ada sesuatu yang salah. Karena orang tidak menemukan kekayaan atau nilai yang terkandung di dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus tersebut. Tidak menemukan nilai yang terkandung dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ada sesuatu yang keliru, saudara. Ada sesuatu yang salah. Menyadari hal ini, saudara, saya belajar. Tidak boleh ada kegembiraan dalam hidupku. Tidak boleh ada kebahagiaan dalam hidupku kecuali ini, Tuhan. Kalau aku memiliki Tuhan, sungguh sesuatu yang membahagiakanku. Dan itu bersifat permanen. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian saudara menyadari hal ini, maka doa saya kepada Tuhan adalah, Tuhan,
tolonglah aku untuk menemukan Engkau. Tuhan, tolonglah aku untuk menemukan Engkau. Kedengarannya sumbang kalau seorang pendeta yang sekian tahun telah menjadi pelayan jemaat, dari kecil menjadi Kristen, seorang teolog yang menyelesaikan studinya sampai S3, lalu menaikkan doa dengan kalimat, Tuhan tolong aku untuk menemukan Engkau. Loh, apa dia belum menemukan Tuhan? Bapak Ibu perlu memahami bahwa menemukan Tuhan itu memiliki grade-grade atau level-level. Secara keagamaan saya sudah menemukan Kristus di dalam agama Kristen. Secara teologi saya menemukan Kristus di dalam nalar secara kognitif saya. Tetapi apakah saya sudah menemukan Tuhan dalam arti saya bisa menangkap semua yang diperintahkannya kepadaku? Aku bisa menangkap dengan jelas apa yang dikatakannya kepadaku, yang diperintahkannya kepadaku, supaya aku melakukannya dengan tepat seperti yang dia ingini. Itu saudaraku, itu yang penting. Apakah aku sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan? Di Lukas pasal 16 saudaraku ayat 12, firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dalam teks aslinya tidak ada kata orang, just dikatakan dalam bahasa Inggris another, yang pada intinya bahwa apa yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Semua yang kita miliki itu hartanya Tuhan, bukan hartanya setan, juga bukan harta orang dalam arti manusia, tetapi milik Tuhan. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, artinya jikalau kamu tidak memanage, mengelola milik Tuhan dengan baik, kamu tidak akan dipercayai memiliki hartamu sendiri, your own, my own. Jadi sebenarnya saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, semua harta yang ada pada kita, ya tentu termasuk tubuh kita, mata, pikiran, perasaan, talenta, bakat, semua ini harta orang lain. Sedangkan harta kita yang sesungguhnya itu di sini saudara, di kekekalan nanti. Nah, kita bisa ngerti nggak ini? Kita bisa menerima ini nggak? Sebagai orang percaya, Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan dengan benar. Bahwa semua yang ada pada kita hari ini adalah milik orang lain, dalam hal ini milik Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Bagaimana kita mengelolanya ini? Jadi kegembiraan kita mestinya bukan apa yang kita miliki hari ini, bertambah banyak atau bertambah kurang, bertambah besar, atau bertambah banyak atau bertambah sedikit. Tapi bagaimana semua ini dikelola untuk kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi ada sesuatu yang salah dalam hidup kita selama ini, saudara. Ada sesuatu yang keliru. Tetapi kita merasa hidup kita wajar, karena orang lain juga memiliki standar, gaya hidup, cara hidup demikian juga. Padahal iman Kristen itu sangat eksklusif. Ini salah satu eksklusivitas kita, bahwa
apa yang ada pada kita semua ini harta orang lain, bukan harta kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau seandainya kita bisa berkata, Tuhan, semua ini milikmu, aku mau gunakan ini untuk kepentinganmu. Lalu seketika itu kita bisa menggunakan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, menggunakan mata, telinga, mulut, tubuh kita, harta kita semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Waduh, syukur banget saudara. Tapi ternyata tidak bisa atau tidak mudah, sebab irama hidup kita sudah keliru. Kita sudah terlalu banyak menyerap cara hidup, gaya hidup manusia di sekitar kita. Kalau dengan mulut saja mudah kita mengatakan bahwa semua ini milikmu Tuhan, mudah. Tapi dalam implikasi konkretnya nyaris tidak bisa dilakukan. Itulah sebabnya kita duduk di sini, kita mendengar firman Tuhan, mindset kita dirubah, cara berpikir kita dirubah, cara kita memandang hidup, perspektif kita memandang hidup diubah, supaya kita bukan hanya bisa mengakui bahwa apa yang ada pada kita harta orang lain, dalam hal ini harta Tuhan, tapi kita juga bisa mengelolanya sungguh-sungguh untuk kesenangan Tuhan. Ya, saya mengerti saudaraku, untuk bisa menerima ini tidak banyak. Anda bisa berkata setuju, tapi saudara tidak akan pernah mau melakukannya jika tidak punya komitmen yang bulat dan sungguh-sungguh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya sering berdoa pada malam hari, pagi hari, dan pada waktu berdoa itu begitu membara hati saya, saudara, untuk sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari bangun, hati saya menyala, membara untuk mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan untuk kepentingannya. Tetapi siang hari sudah gak membara lagi. Saya belajar kenapa bisa begitu. Saya mengerti banyak faktor, saudaraku. Di antaranya memang kalau kita sudah banyak bicara, sudah mulai menyimpang sedikit, mulai banyak keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, bara api itu mulai pudar, saudara. Oleh sebab itu saya belajar, saudara, untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Ternyata kemajuannya juga tidak bisa cepat, tidak bisa langsung berubah, lewat proses juga yang kita sendiri sering tidak puas. Kenapa begitu lambat Tuhan? Karena irama hidup kita sudah terlanjur salah. Nah, Bapak Ibu mendengar firman ini kan setuju saja. Setuju Pak, amin. Tetapi Anda keluar ruangan ini, masuk lift, lenyap, gone. Oleh sebab itu perlu komitmen yang bulat, saudara. Perlu tekad yang bulat, saudaraku sekalian. Dan betapa berbahagianya kalau saudara bisa mengakui hal ini. Coba baca lagi, Lukas pasal 16 ayat 12. Coba. Ayat yang ke-12. Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, harta kita sendiri. Our own, your own, my own. Itu baru nanti. Semua yang kita miliki hari ini itu hartanya Tuhan, saudara. Seluruh hidup kita ini. Makanya tidak boleh sembarangan menggunakan kata-kata, tidak boleh sembarangan menggunakan mata, tidak boleh sembarangan menggunakan telinga, tubuh kita, dan segenap hidup kita, tenaga kita, uang kita, harta kita, talenta kita. Ini semua milik Tuhan. Sedangkan harta kita yang sesungguhnya itu nanti. Nggak mudah, saudara. Tetapi kita harus mengakui. Inilah yang membuat hidup kita jadi kurang wajar. Atau sangat berbeda dengan manusia di sekitar kita, saudara. Saya berkhotbah ini begitu mudah. Mengucapkannya masih gampang. Mempraktekannya sulit. Tetapi inilah kebenaran. Kalau Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Miskin. Kematiannya pun juga tergantung antara langit dan bumi dengan tubuh setengah telanjang. Padahal ia memiliki segala kemuliaan. Dia harus lepaskan semua.
tetapi dengan melepaskan semuanya, dia memperoleh kembali di dalam kekekalan di kerajaan Bapa di surga. Nah, sekarang kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita bersediakah melakukan hal itu, saudara? Ini bukan masalah uang, saudara. Ini masalah hati, saudaraku. Dimulai dari hati, bukan dari uang, saudara. Dari hati kita. Sehingga setiap kata yang kita ucapkan, setiap renungan hati kita, setiap tindakan perbuatan kita benar-benar bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini jadi indah. Baru saudara bisa berkata, Tuhan hartaku. Kalau saudara masih merasa memiliki harta selain Tuhan, Anda tidak bisa menjadikan Tuhan harta saudara. Tapi kalau kita mengakui semua yang ada pada kita milik Tuhan, baru kita bisa menjadikan Tuhan harta kita. Dan memang saudaraku, suatu hari semua yang ada pada kita hari ini akan kita lepaskan atau meninggalkan kita. Saya punya tulang ini, tulang keras. Artinya Bapak Ibu, saya tidak takut konflik, ribut dengan orang. Ya, sekarang saya sudah mulai berubah, mulai agak berubah lah. Tapi Anda lihat 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, kalau saya khotbah di mimbar, kelihatan tuh potongan kerasnya. Pokoknya tulang saya bukan tulang lemah, ini tulang kuat. Tetapi kalau sudah bicara soal kekekalan, hati saya kecil, saudara. Saya berlutut berkata, Tuhan, aku takut. Temani aku, Tuhan. Saya bersyukur kalau saya takut. Banyak orang tulangnya kecil. Ribut sama orang takut, berantem takut. Tapi kekekalan berani. Gila gak itu orang? Mestinya kita, saudara, walaupun punya tulang kuat, kalau berbicara soal kekekalan, kita takut. Kalau Anda nanti berdiri di sebuah gurun kekekalan, menatap kekekalan, Anda akan sendiri. Siapa yang paling penakut? Saya kasih tahu. Suatu hari Anda dimasukkan peti, ditanam di kuiling, ditinggal semua orang, gelap gulita di sana. Anda bayangkan, ini betul. Ini terjadi, saudara. Kadang-kadang tidak usah tunggu mati loh. Kalau lagi sakit masuk ruang ICU, nggak ada orang boleh menemani. Tiba-tiba lampu mati rumah sakit. Makanya saudara, waktu saya berdoa itu ya, saudara kalau berani mengakui hidup saudara, semua yang Anda miliki, yang saudara dan saya miliki, milik Tuhan, lalu kita berkata, Tuhan hartaku, Anda tidak akan sendiri. Anda baru ditemani Tuhan. Tuhan mau tanya, kamu ditemani siapa? Kamu ditemani siapa? Aku temani atau orang lain temani? Kalau kau mau ku temani, semua dilepas, hanya aku temanmu. Tapi kalau kau masih merasa punya teman yang lain, jangan berteman sama aku. Kok orang gak takut? Mobil belum tentu hilang, belum tentu ditabrak atau menabrak, kita asuransikan. Tapi kematian yang pasti akan kita hadapi, tidak kita song-song dengan persiapan yang baik. Ini bukan menunaikan tugas melakukan hukum, tetapi menunaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkenaan dengan keadaan kita sebagai wanita atau pria, dengan seluruh keberadaan kita yang sangat khusus, yang khas dan spesifik. Tuhan pasti memberikan kepada kita masing-masing itu tugas. Oleh sebab itu, kalau tadi saya katakan aku belum menemukan Engkau Tuhan, itu bukan berarti kita belum mengenal sama sekali. Saya sudah menemukan agama Kristen, di dalamnya ada Tuhan Yesus. Saya belajar teologi, di dalamnya ada Tuhan Yesus. Tetapi aku ingin semua yang Dia katakan, Dia perintahkan kepadaku, ku tangkap dengan jelas, sehingga hidupku hanya melakukan apa yang Dia inginkan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Coba saudara tanya kepada diri saudara masing-masing. Kalau satu kali menghadap Bapa di surga, apakah saudara sudah menunaikan tugas
yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Secara khusus dan khas, pasti setiap kita memiliki tugas khusus. Kalau kita tidak memiliki kepekaan, tidak menangkap dengan jelas kehendak, suara dan perintahnya, tidak mungkin kita bisa menunaikannya dengan baik. Amen. Memang segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, yang harus kita gunakan untuk kesenangannya. Kurang dari itu, jangan pernah jadi manusia. Memang tidak gampang kalau kita berkata, Tuhan, aku mau hidup sepenuhnya untukmu, semua ini kan milikmu. Lalu kita bisa menunaikan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Waduh, syukur banget. Tapi ternyata tidak mudah. Kita harus diproses. Saya mengerti betapa sulitnya itu. Saya sendiri juga memahami betapa sulitnya saya melakukan hal ini. Tetapi tidak ada pilihan lain. Saya harus menyampaikannya kepada saudara. Kita harus berjuang untuk itu. Kita sudah terlanjur punya irama mulutku sendiri. Aku mau bicara apa aku ucapkan. Pikiranku ini pikiranku sendiri. Aku mau mikir apa aku pikirkan. Ini tubuhku, aku mau buat apa aku lakukan. Ini uangku, aku mau beli apa aku beli. Sekarang setelah saudara ada di sini mendengar kebenaran, inilah yang saya beritahukan kepada saudara. Jadilah orang yang takut menghadapi kekekalan, supaya Anda mencari teman. Dengan tulus kita berkata, Tuhan temani aku takut Tuhan. Jadi kecil hati saya, saudara. Banyak orang konyol. Untuk masalah dunia hatinya kecil, tetapi untuk kekekalan dia sok berani. Jangan sombong. Kekuatan fisik kita, kekuatan uang kita, kekuatan jabatan kita tidak ada artinya ketika kita menghadapi kekekalan. Kalau Anda seorang kontraktor yang punya deadline, kalau tanggal sekian Anda tidak selesai, tidak menyelesaikan gedung ini atau bangunan ini, Anda kena penalti. Kalau hanya itu, rugi uang. Tetapi kalau sampai pada saat Anda menutup mata, Anda belum menunaikan tugas, itu betapa bahayanya. Betapa mengerikan itu. Saya menghayati itu, saudara. Dan saya berjuang untuk menggunakan setiap menit yang kumiliki untuk menebus kesalahanku, untuk menebus kekeliruanku, supaya ketika aku berhadapan dengan Tuhan Yesus, Tuhan bisa mengatakan, kamu telah menyelesaikan tugas yang kupercayakan kepadamu. Jangan sampai pikiran saudara disesatkan dengan berbagai kesenangan. Jangan hidup wajar seperti manusia lain hidup. Karena saudara, orang-orang yang memiliki panggilan sebagai umat pilihan Allah, betapa berharganya saudara di mata Tuhan, yang karenanya saudara didesain, dirancang untuk menjadi saudara bagi Tuhan Yesus dan disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Biar kita jadi aneh di mata manusia, menjadi manusia lain, berbeda dengan dunia ini. Kita bayar harganya demi hidup kekekalan kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, pada masa aniaya saudaraku, orang-orang Kristen dikondisi oleh Tuhan kehilangan kewargaan negara. Kalau ada orang memukul mereka, mengambil barang mereka, mereka tidak punya hak untuk menuntut. Itu kalau di Roma. Mereka dimasukkan kandang binatang buas. Mereka disiksa, dianiaya, kehilangan keluarga, kehilangan kesenangan hidup. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka telah menemukan apa artinya Tuhan Yesus sebagai hartanya, Tuhan sebagai kegembiraannya. Mereka tidak punya kegembiraan secara duniawi, secara materi, secara umum yang dikenal manusia. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka mempunyai kegembiraan. Dan salah satu hikayat dari kisah martir
Orang-orang Kristen yang dibuang di Kolosium, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan sementara kandang binatang buas dibuka, sampai suara mereka lenyap karena binatang buas mencabik-cabik tubuh mereka. Mereka mempertahankan iman mereka karena mereka tahu bahwa Yesus Kristus yang mereka miliki kegembiraan, kebahagiaan di atas segala kegembiraan dan kebahagiaan hidup. Tuhan mengkondisi keadaan di mana seakan-akan Tuhan tidak ada. Tuhan mengkondisi keadaan seakan-akan Tuhan tidak membuat pembelaan. Tuhan mengkondisi keadaan seakan-akan Tuhan tidak ada. Hari ini beda, saudaraku. Tuhan mengkondisi saudara bisa berbuat apa saja. Tuhan tidak menghalangi ada dosa yang menyusup dalam hidupmu. Tuhan tidak menutup kemungkinan kau berbuat kejahatan dan berbagai dosa. Bahkan ketika kita berbuat salah, tidak ada pukulan dan cambukan, seakan-akan semua serba aman. Justru di situ keadaan yang lebih berbahaya, saudaraku. Kita punya banyak kesenangan dan kegembiraan, seakan-akan Tuhan tidak merasa tersaingi dan tidak terganggu oleh keadaan itu. Padahal kita melakukan perselingkuhan yang menyakiti hati Tuhan. Apakah keadaan ini akan berlangsung terus? Memang sulit, saudara, untuk bisa menerima ini. Tetapi bagi saudara yang mau memiliki kerajaan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pangeran-pangeran kerajaan Allah nanti, saudara berani mengambil keputusan dan membayar harganya menjadi anak-anak Allah. Saya percaya masih ada orang-orang yang disisakan Tuhan untuk berubah dan diperbaharui, yang gentar terhadap kekekalan. Seperti Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita harus belajar itu. Di tengah-tengah situasi di mana Tuhan membiarkan kita punya uang banyak, kita bisa pergi kemana kita mau pergi, kita bisa beli barang apa yang kita mau beli. Tuhan membiarkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa, tapi kita memilih Tuhan. Kalau pada masa aniaya Tuhan seakan-akan tidak ada, Tuhan tidak mengadakan pembelaan kepada orang-orang percaya. Di kondisi kita beda hari ini, berkat melimpah, situasi aman, nyaman, semua kesempatan mau bikin apa bisa. Tetapi apa kita setia kepada Tuhan, saudara? Jika kita menyadari bahwa segenap yang kita miliki itu milik Tuhan, harta kita sendiri nanti di langit baru, bumi baru, kita akan bersedia menjadi seperti anggur tercurah, roti terpecah. Artinya kita merasa tidak punya hak menikmati anggur hidup kita, roti hidup kita, anggur dan roti hidup kita. Kita mau pecahkan untuk kesukaan hati Tuhan. Bagaimana pelaksanaannya, saudara, masing-masing nanti bergumul. Bagaimana di rumah kita jaga mulut, bagaimana kita jaga sikap, supaya kita bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita, dan keharuman kita bisa dicium semua orang di sekitar kita. Walaupun tentu tidak semua orang mencium harum, kadang-kadang orang yang sentimen membusuk-busukkan kita. Ya tidak apa-apa, waktu akan membuktikan siapa yang busuk, siapa yang wangi, saudaraku. Dan kita mengembalikan semua kepada Tuhan. Kita rela, saudaraku sekalian, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Kita rela berbagi apapun yang kita miliki untuk kesukaan Tuhan. Saya serius berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menyenangkan Engkau? Saya sudah mengerti sampai kepada satu kesimpulan, Tuhan tuh gak butuh apa-apa sebenarnya. Tuhan gak perlu apa-apa. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, saudaraku. Tapi kalau kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan, betapa luar biasa. Suatu hari Tuhan Yesus akan menjadi Raja. Raja yang memerintah di kekekalan. Dia lebih hebat dari Obama. Dia lebih hebat dari Putin. Dia lebih hebat dari Bapak Jokowi. Dia lebih hebat dari siapapun. Dan dia menjadi Raja kita, Tuhan kita,
yang melindungi kita sampai kekekalan. Betapa berbahagianya kita kalau pada waktu itu Tuhan mengatakan, ya, aku lihat kamu telah berusaha seperti aku, dan kamu sudah menjadi anggur tercurah roti terpecah seperti diriku. Saya tidak bicara soal uang di sini, yang penting adalah hati. Bukan berarti lalu uang kita berikan ke gereja atau yayasan sosial. Semua harus dalam kontrol Tuhan, saudaraku. Sebab firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, sekalipun kita memberikan seluruh harta kita tanpa kasih sia-sia. Tanpa kasih sia-sia, saudaraku. Apa itu kasih? Kasih adalah segala tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Semua tindakan kita harus berkualitas coram Deo. Artinya hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Coram Deo artinya, saudaraku, sesuai dengan komando Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan coram Deo? Ya, kita harus mengerti dengan jelas, mendengar dengan jelas dalam jiwa kita apa yang disuarakan, apa yang diperintahkan kepada kita, saudaraku. Dan kalau Tuhan perintahkan A, B, C, D, lepaskan itu, buat ini, buat itu, dengan menyadari bahwa semua yang ada pada kita milik Tuhan, maka kita akan melakukannya tanpa keberatan sama sekali. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini Kristen sejati begini, saudara. Ini Kristen yang benar. Kristen yang benar bukan hanya seremonial, nyanyi, lompat-lompat, Tuhan disenangkan dengan puji-pujian. Tuhan bukan Tuhan gila, hormat. Bukan Tuhan yang hanya dimintai pertolongan, tapi Tuhan yang menjadi raja yang baginya kita mengabdi sepenuhnya. Dan betapa jarang, saudara, pengajaran semacam ini, saudara. Yang penting orang percaya memiliki gaya hidup yang bisa dikalimatkan sebagai jika Tuhan menghendaki. Yakobus 4 ayat 13-17. Jika Tuhan menghendaki. Aku mau ke kota anu, aku mau dagang. Nggak salah. Coba dibaca supaya tahu. Tetapi persoalannya, apakah Tuhan menghendaki demikian? Yakobus 4 ayat 13 kita mulai. Berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Hidupmu sama seperti uap. Terus, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seperti uap yang kelihatan sejenak lalu lenyap. Nah, terus? Sebenarnya kamu harus berkata. Seharusnya kita harus berkata. Jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendaki, lah hidup cuman seperti uap asap. Kok mau suka-suka sendiri loh, saudaraku. Jika Tuhan menghendaki. Terus? Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, saudaraku. Seorang kasir tidak boleh keluar uang sembarangan. Ada SOP. Dan lebih dari SOP, the owner bisa memveto SOP bagaimanapun. Seorang kasir tidak boleh mengelola uang sesukanya sendiri, bukan miliknya dia. Harus ada SOP-nya. Standard Operation Procedure. Tapi ada lagi yang lebih kuat dari SOP. Pemilik. The owner. You are not the owner. We are not the owner. We are just kasir. We are just manager. Betul? Kita mengelola. Mengelola mata, telinga, mulut, duit apapun yang kita miliki, saudaraku. Kita ini hanya pengelola, saudara. Dan kalau kita pengelola, kita tidak berhak suka-suka kita sendiri. Nah, konsep ini dimasukkan dulu dalam hati. Konsep ini dimasukkan dalam relung jiwa saudara-saudara semua. Lalu saudara berkata, Tuhan,
perintahkan aku apa yang kau kehendaki untuk kulakukan. Aku mau menjadi seperti anggur tercurah roti terpecah. Kalau Tuhan perintahkan buat ini, buat itu, lakukan itu. Makanya kita harus mampu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi anggur yang tercurah roti yang terpecah. Belajarlah, dan jika sudah sukses, Anda menjadi orang-orang yang terhormat di mata Tuhan selamanya. Amin.